Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Jangan Lupa Diri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau belajar dari seorang Hizkia. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan bahwa Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam Yesaya pasalnya yang ke-38 ini tentang Hizkia yang seharusnya dia divonis mati oleh Tuhan. Namun karena ia terus memohon kepada Tuhan, maka hati Tuhan tersentuh dan menambahkannya 15 tahun lagi usianya. Nah, namun dalam masa perpanjangan usia, Hizkia justru melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dengan bangganya, Hizkia ini memperlihatkan harta benda dalam istananya kepada bangsa asing, yaitu Babel. Hal ini tentu menimbulkan kemarahan Tuhan yang kemudian mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kesalahan ini serta sanksi yang harus ditanggung oleh Hizkia. Nah, Nabi Yesaya menyampaikan pesan bahwa setelah masa kepemimpinan Hizkia itu berakhir, maka seluruh harta benda mereka termasuk keturunannya akan diangkut oleh bangsa Babel, sehingga mereka akan hidup dalam perbudakan. Ini sungguh tragis bukan saudara? Awalnya Hizkia itu dia menerima mujizat, namun ia menjadi lupa diri dan melanggar ketentuan Tuhan, sehingga apa? Akibatnya keturunannya harus menanggung akibat dari ketidaktaatannya Hizkia. Seandainya saja ia menerima kedaulatan Tuhan untuk dipanggil Tuhan saat sakit di waktu yang lalu, maka keluarga dan keturunannya akan tetap aman dan terjaga. Nah, apa yang kita belajar dari yang dilakukan oleh Hizkia ini? Yang pertama, jangan sampai kita lengah. Inilah pesan Tuhan hari ini, hati-hati dengan tindakan serta perkataan kita. Jangan sampai kita terperangkap oleh perbuatan dan perkataan kita sendiri. Dan ini yang menjadi fokus utama bagi setiap kita, untuk mari kita berhati-hati dalam setiap apapun yang kita lakukan. Berhati-hati dan kita minta hikmat Tuhan untuk menjaga perkataan, untuk menjaga perbuatan kita, sehingga apa? Kita tetap aman, terjaga dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam hari-hari hidup kita. Kiranya hati kita tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga apa? Kita memiliki kepekaan untuk bisa membedakan apa yang dibolehkan oleh Tuhan dan apa yang tidak boleh disentuh oleh kita. Nah, dalam renungan yang kita renungkan bersama di pagi ini, di situ yang tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, di situ perkataan Hizkia, dia berkata bahwa asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Menyoroti sikap yang kurang berpusat pada kehendak Tuhan, meskipun ia menanggapi firman Tuhan dengan baik, pemikirannya itu berfokus kepada kenyamanan, pada keamanan pribadinya, bukan pada kedaulatan Tuhan, dan dampaknya ini kepada generasi selanjutnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Hizkia mengenai hukuman yang akan menimpa Yehuda dan keturunannya. Dan kita lihat tanggapan Hizkia apa? Hizkia menanggapi firman Tuhan dengan baik, namun apa? Pikirannya lebih berfokus kepada jaminan keamanan dan kedamaian selama masa pemerintahannya, bukan kepada keadilan dan kedaulatan Allah. Nah, aplikasi apa dari perkataan Hizkia ini? Perkataan ini menunjukkan sikap egois dan kurang kepedulian terhadap masa depan bangsa dan keturunannya, sehingga dari apa yang dia lakukan itu menjadi dampak yang besar kepada keturunannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari perbuatan Hizkia ini, yaitu renungan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mencari kedamaian, keamanan diri sendiri, tetapi juga untuk peduli dengan kehendak Allah dan dampak jangka panjangnya bagi generasi mendatang. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan untuk generasi-generasi kita, untuk keturunan kita. Nah, kita mau belajar bahwa pengingat bahwa mari kita berpusat kepada kehendak Allah, bukan hanya kepada kenyamanan atau keinginan pribadi kita. Kita diajak untuk apa? Peduli akan masa depan bangsa dan generasi keturunan kita, serta untuk selalu kita bersyukur dan kita taat
pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga apa yang kita renungkan bersama di pagi ini menjadi pesan yang penting bagi setiap kita untuk sama-sama kita memiliki kepekaan yang luar biasa untuk kita membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Biarlah mari kita meminta hikmat Tuhan untuk terus menjaga perbuatan, perkataan kita, dan hidup kita ini senantiasa menjadi berkat dan bukan menjadi sandungan. Jangan sampai kita lupa diri ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Pergunakanlah setiap kepercayaan itu sebaik mungkin. Pergunakanlah setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari jalurnya Tuhan dan hidup kita sia-sia. Firman Tuhan ini menguatkan, menuntun, dan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.